Mantan Menpora Roy Suryo menegaskan, dia dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa tetap bersama dalam membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Roy Suryo, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi, hadir usai sidang lanjutan kasus tersebut untuk terdakwa Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 16 Juli 2026. Hanya ingin menegaskan, saya dan Dr. Tifa itu tetap bersama. Tidak ada namanya pecah-memecah, itu enggak ada, ucap Roy Suryo kepada wartawan. Roy menuturkan, hubungan pertemanan yang saling mendukung dalam konteks polemik ijazah Jokowi ini juga terjalin antara tim pengacaranya dengan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurutnya, hal itu tercermin dari masukan-masukan yang diberikan satu sama lain, termasuk dalam hal pra-peradilan yang sempat dijalani Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, menurut Roy, pihak Dr. Tifa bisa memanfaatkan pendapat-pendapat hukum dalam putusan pra-peradilan Roy Suryo yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Termasuk ada banyak hal yang dari sidang pra-peradilan yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Dr. Tifa, ucap dia. Misalnya, kemarin ada ahli yang katanya dihadirkan Polda Metro Jaya. Ahli yang katanya ahli hukum, tapi tidak mengerti hukum ITE, ujarnya. Lebih lanjut, Roy mengatakan, jika nota perlawanan alias eksepsi dari pihak Dr. Tifa dikabulkan hakim nantinya, maka setelahnya, upaya yang dilakukannya bersama Dr. Tifa dalam membuktikan keabsahan ijazah Jokowi ini tidak berhenti begitu saja. One for all for one. Dan kalaupun insya Allah Dr. Tifa melakukan eksepsi dan eksepsinya dimenangkan oleh beliau-beliau, majelis hakim, itu namanya kami tidak melarikan diri, tapi memang kami menargetkan Jokowi tetap harus diadili dengan ijazah palsunya, ucap dia. Dakwaan Dr. Tifa. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyatakan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa tidak dapat membuktikan tuduhan yang dilontarkannya terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hal itu tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 2 Juli 2026. Dalam dakwaan primair, jaksa menilai tuduhan yang disampaikan Dr. Tifa justru bertentangan dengan apa yang diketahuinya sehingga dinilai sebagai serangan terhadap kehormatan atau nama baik Joko Widodo melalui sarana teknologi informasi. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur Haji Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Demikian bunyi surat dakwaan yang dibacakan jaksa. Jaksa juga mendasarkan dakwaan tersebut pada hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Dalam surat dakwaan disebutkan, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab 4578 DCF 2025 tanggal 7 Oktober 2025. Hasil pemeriksaan terhadap satu lembar ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo menunjukkan dokumen tersebut identik dengan 14 ijazah pembanding. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab 4578 DCF 2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama, bunyi dakwaan. Atas perbuatannya, Dr. Tifa didakwa melanggar pasal 434 ayat 1
Yungto Pasal 441 Ayat 1, Yungto Pasal 126 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dakwaan primair, jaksa juga mengajukan dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menguraikan bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan dalam rentang waktu 26 Maret 2025 hingga 21 Mei 2025 dan merupakan perbuatan berlanjut. Jaksa mendalilkan Dr. Tifa menyerang kehormatan atau nama baik Joko Widodo dengan menuduhkan suatu hal melalui sarana teknologi informasi agar diketahui umum. Dakwaan subsidiar itu menjerat Dr. Tifa dengan pasal 433 ayat 1, Yungto Pasal 441 ayat 1, Yungto Pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tak hanya itu, jaksa juga menyusun dakwaan kedua yang berkaitan dengan pernyataan Dr. Tifa pada 29 April 2025 di MNC Conference Hall Inus Tower, Jalan KH Wahid Hashim, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam dakwaan kedua primair, jaksa kembali menilai terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik Joko Widodo dengan tuduhan yang diumumkan kepada publik, namun tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut. Perkara ini kini memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah Mahkamah Agung menunjuk PN Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 114 KMA SK HK22E6 2026 tanggal 22 Juni 2026.